Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Mata Astuti. Apa kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar tentang tata ruang kantor atau ruang kerja. Kompetensi dasar yang harus kita miliki adalah yang pertama, menerapkan tata ruang kerja atau kantor atau office layout. Yang kedua, melakukan penataan tata ruang kerja atau kantor atau office layout. Baik, selanjutnya kalian akan melihat sebuah gambar di mana di gambar tersebut merupakan tata ruang kantor yang rapi. Kemudian, gambar berikutnya adalah gambar yang sama, namun ada perbedaan dari kedua gambar tersebut. Gambar yang kedua ini merupakan gambar ruang kantor yang tidak rapi. Bagaimana menata ruang kantor yang tepat? Sebelum kalian mempelajari bagaimana menata ruang kantor secara sesuai dan tepat, kalian harus tahu pengertian dari tata ruang kantor menurut De Liangji dan George R. Terry. De Liangji mendefinisikan tata ruang kantor sebagai penyusunan alat-alat pada letak yang tepat, serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para pegawainya. Sedangkan George R. Terry mengatakan bahwa tata ruang kerja perkantoran adalah penentuan kebutuhan ruang dan penggunaannya secara terperinci untuk menyiapkan satu susunan praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu untuk pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak. Dapat disimpulkan bahwa tata ruang kantor atau ruang kerja adalah penyiapan atau penggunaan secara terperinci terhadap peralatan yang ada di dalam suatu kantor. Ada beberapa komponen tata ruang kerja atau ruang kantor. Yang pertama, pekerjaan yang harus dilaksanakan. Jadi, ketika kita menata ruang kerja atau ruang kantor, kita harus memperhatikan pekerjaan yang harus dilaksanakan. Yang kedua, proses yang digunakan. Ketiga, peralatan mesin yang digunakan. 4, ruangan yang tersedia, penerangan yang tersedia, dan pegawai yang melaksanakan. Adapun tujuan tata ruang kantor, yang pertama, memberikan kenyamanan kepada pegawai. Ruang kantor yang tertata dengan rapi akan membuat nyaman pegawai dalam bekerja. Yang kedua, memanfaatkan ruangan kantor dengan secara maksimal. Tata ruang kantor, penataan barang, peralatan, dan perlengkapan yang sesuai dan tepat, maka dapat memanfaatkan ruang kantor dengan secara maksimal dan optimal. Yang ketiga, memudahkan arus komunikasi dan arus bekerja. 4, memudahkan dalam pengawasan. Tata ruang kantor yang baik akan memudahkan pimpinan dalam melakukan pengawasan. Yang kelima, memudahkan dalam memberikan pelayanan. Ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan ketika kita bisa menata ruang kantor dengan tepat. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan ruang kerja secara efektif. Jadi tidak ada ruang kerja yang terlihat kosong ataupun terlihat sempit. Yang kedua, mengembangkan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai. Tata ruang kantor yang sesuai dan tata ruang kantor yang rapi akan memberikan kenyamanan sendiri terhadap pekerjaan dari karyawan. Yang ketiga, menjamin efisiensi arus kerja dalam kantor. Keempat, memberikan kesan positif dan kenyamanan bagi pelanggan. Ruang kantor yang rapi akan memberikan image kepada pelanggan bahwa kantor tersebut merupakan kantor yang baik. Kemudian yang kelima, mengantisipasi kemungkinan pengembangan organisasi di masa mendatang dengan melakukan perencanaan tata ruang yang fleksibel. Selanjutnya, ada beberapa asas tata ruang kantor yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah asas jarak terpendek. Tata ruang yang baik adalah yang memungkinkan proses penyelesaian pekerjaan dan penempatan alat-alat harus menempuh jarak sependek-pendeknya.
Contohnya, penataan letak meja-meja dengan jarak antar meja tidak terlalu lebar, sehingga pergerakan antar pegawai dapat lebih cepat. Kemudian yang kedua adalah asas rangkaian kerja. Asas ini merupakan kelengkapan dari asas jarak terpendek. Asas jarak terpendek tercapai jika para pegawai atau alat-alat diletakkan berdekatan menurut urutan proses penyelesaian pekerjaan. Namun, menurut asas ini, suatu pekerjaan harus senantiasa bergerak maju dari awal dikerjakan sampai selesai. Oleh karena itu, asas ini menempatkan para pegawai dan alat-alat kantor menurut rangkaian yang sejalan dengan urutan-urutan penyelesaian pekerjaan yang bersangkutan. Yang ketiga, asas penggunaan seluruh ruangan. Suatu tata ruang yang baik adalah yang mempergunakan seluruh ruang yang ada. Ruang itu tidak hanya berupa luas lantai saja, tetapi juga ruang vertikal ke atas dan ke bawah. Jadi, semua ruang dimanfaatkan penggunaannya. Ruang kosong yang tidak digunakan berakibat pada pemborosan dan ketidakefisienan. Yang keempat, asas integrasi kegiatan. Menurut asas ini, tata ruang dan peralatan kantor harus disesuaikan dengan fungsi ruang yang digunakan. Contohnya, ruang rapat. Tentunya peralatan yang terdapat di ruang rapat haruslah peralatan yang fungsinya untuk membantu terselenggaranya kegiatan rapat dengan baik. Yang kelima, asas perubahan susunan tempat kerja. Tata ruang yang baik adalah yang dapat diubah atau disusun kembali dengan tingkat kesukaran dan pengeluaran biaya seminim mungkin. Perubahan susunan tempat kerja sangat diperlukan agar pegawai tidak merasa bosan dengan ruang kerja yang monoton. Yang terakhir, yang keenam, asas keamanan dan kepuasan pegawai. Dalam menentukan tata ruang, faktor keamanan dan kepuasan pegawai juga harus diperhatikan. Ruangan yang nyaman dapat membuat pegawai nyaman berlama-lama di kantor sehingga mereka dapat bekerja lebih maksimal. Ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui mengenai tata ruang kerja. Yang pertama, fungsi kerja yang berhubungan ditempatkan berdekatan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, pekerjaan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam garis lurus. Yang ketiga, alur kerja untuk pegawai harus sederhana. Keempat, perlengkapan kantor diletakkan di dekat pegawai yang menggunakan agar mempermudah pegawai untuk bekerja. Kemudian yang kelima, meja dan kursi dalam satu bagian memiliki ukuran yang sama. Maksudnya adalah agar lebih mudah memindahkannya jika terjadi perubahan peralatan ataupun perubahan dari suasana tempat kerja. Yang keenam, tidak ada pegawai yang menghadap cahaya langsung. Hal ini akan mengganggu dari kinerja pegawai. Kemudian yang ketujuh, untuk pekerjaan yang berhubungan dengan pelanggan diletakkan di bagian terdepan. Yang kedelapan, pekerjaan yang sifatnya kebisingan sebaiknya area pekerjaan diletakkan di bagian dekat jendela. Ada beberapa jenis dari ruang kantor yang harus kita ketahui. Yang pertama, kalian bisa melihat gambar yang tertera. Gambar tersebut merupakan sebuah ruang kantor di mana ada sekat-sekat yang menutupi pada setiap bagian. Nah, ruang kantor ini disebut dengan tata ruang kantor tertutup. Kelebihannya yang pertama adalah menjamin konsentrasi kerja. Yang kedua, menjamin pekerjaan yang bersifat rahasia. 3. Terhindar dari kebisingan. 4. Menimbulkan kesan positif pada relasi. Yang kelima, memudahkan pemeliharaan peralatan dan perabotan. Tata ruang kantor tertutup dapat menjamin konsentrasi dan dapat menjamin privasi dari setiap pegawai. Kemudian, terhindar dari kebisingan dan menimbulkan kesan positif karena tata ruang kantor yang seperti ini memberikan kesan bahwa pegawai itu bekerja dengan baik tanpa mengobrol sana-sini. Kekurangannya adalah, yang pertama, membutuhkan biaya besar untuk pemeliharaan karena ada sekat yang memisahkan antar satu bagian dengan bagian yang lain.
Kedua, hubungan antar pegawai kurang erat karena mereka akan jarang mengobrol, mereka akan jarang berkomunikasi dengan adanya sekat-sekat yang dibuat. Kemudian yang ketiga, pengawasan lebih sulit dilakukan karena pimpinan harus benar-benar mendatangi satu persatu karyawan agar tahu kinerja mereka. Kemudian yang keempat, pemakaian ruang kurang luas dan fleksibel. Berbeda dari ruang kantor yang sebelumnya, ini merupakan gambar dari contoh ruang kantor yang terbuka, di mana ruang kantor tersebut tidak memiliki sekat. Kelebihannya mudah dalam pengawasan. Yang kedua, luas dan fleksibel. Ketiga, mudah dalam mengadakan hubungan langsung karena tidak ada sekat yang memisahkan antar pegawai satu dengan pegawai lainnya. Biaya untuk pemeliharaan lebih efisien. Kekurangannya adalah kebisingan akan mudah terjadi dan mudah terganggu karena setiap pegawai tidak bisa memiliki privasinya masing-masing. Yang kedua, batas bawahan dan pimpinan tidak jelas karena biasanya ruang kantor yang terbuka antara pimpinan dan karyawan itu menjadi satu. Yang ketiga, sulit dalam mengerjakan pekerjaan yang bersifat rahasia karena tidak ada yang sekat yang memisahkan di antara satu pegawai dengan pegawai lainnya. Akhirnya, pegawai tidak memiliki privasi tersendiri. Nah, yang terakhir, di sini ada ruang kantor yang mirip dengan ruang kantor terbuka, akan tetapi lebih banyak area taman. Terdapat area taman di sekitarnya. Ini kita namakan dengan tata ruang kantor berhias. Kelebihan dari tata ruang kantor berhias yang pertama, pegawai akan merasa nyaman dan betah bekerja karena setidaknya mereka tidak hanya melihat meja, kursi, komputer, dan sebagainya dan alat-alat yang ada. Mereka menjadi refresh ketika mereka melihat tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya. Yang kedua, ketegangan saraf dapat berkurang atau dihindarkan. Yang ketiga, kebisingan dan kegaduhan dapat dihindarkan. Keempat, pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien. Dan yang terakhir, produktivitas kerja dapat meningkat. Kekurangannya adalah biaya yang cukup tinggi untuk pemeliharaan. Kantor tidak hanya memikirkan biaya dari peralatan saja, akan tetapi mereka punya kewajiban untuk memelihara taman-taman yang ada di situ. Kemudian yang kedua, biaya yang tinggi untuk membuat taman. Yang ketiga, memerlukan tenaga ahli yang relatif mahal. Baik, itu tadi pemaparan dari jenis-jenis tata ruang kantor. Untuk lebih memahami jenis tata ruang kantor, di video kali ini ada beberapa jenis tata ruang kantor yang bisa disimak, yang bisa dilihat secara nyata. Jenis tata ruang kantor yang pertama adalah jenis tata ruang kantor tertutup. Ruang kantor yang pertama ini akan membuat pegawai lebih memiliki privasi karena meja kerja mereka terpisah oleh sekat-sekat sehingga tidak mudah terganggu oleh orang lain. Tata ruang kantor yang kedua adalah tata ruang kantor terbuka. Jenis tata ruang kantor ini dirancang tanpa pemisah di setiap meja kerja pekerja. Dengan tata ruang kantor terbuka, ruangan jadi terlihat lebih luas, bebas, dan santai. Komunikasi antara pegawai juga tidak terhalang. Ruang meeting pada kantor jenis ini biasanya menggunakan sekat ruangan berupa kaca, sehingga tidak memberikan kesan yang sempit. Biasanya, konsep terbuka seperti pada video ini diterapkan oleh perusahaan-perusahaan startup. Jenis tata ruang kantor yang ketiga adalah tata ruang kantor berhias atau berpanorama. Jenis tata ruang kantor inilah yang bisa dibilang paling unik dan menyegarkan karena banyak menggunakan ornamen bunga atau tumbuhan lain untuk mempercantik ruangannya. Bagi Anda yang menginginkan ruang kerja yang tidak monoton dan serasa di kafe, Anda bisa menerapkan inspirasi yang satu ini.